Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya sungguh ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik. Tidak ada contoh yang lebih baik daripada yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang baik itu liman kana yarjullaha, bagi orang yang ingin mengharapkan keridhaan Allah dan ingin pengampunan pada hari akhir, dan dia juga bagi orang yang ingin berzikir banyak. Salah satu bentuk zikir yang disyariatkan adalah thalabul ilmi tentang masalah-masalah agama. Pada saat ini kita sedang berkumpul zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita mempelajari tentang sunnah Rasulullah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan melalui Rasulnya bahwa pada setiap kumpulan atau zikir ini akan dinaungi oleh malaikat, dan malaikat juga akan memintakan ampun untuk kita. Bahkan semua makhluk juga memintakan ampun bagi orang-orang yang menuntut ilmu, thalabul ilmi, khususnya dalam masalah agama. Adapun yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah masih salat sunat dari kitab Bulughul Maram. Sekarang sudah sampai ke nomor 388 ya, kalau tidak salah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla rakaatayil fajri idza taja'a ala shikkihil aymani. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah sholat 2 rakaat sunat fajar, rakaatayil fajr di sini adalah 2 rakaat fajar. Ittaja'a ala shikkihil ayman. Beliau berbaring atas lambung kanannya. Jadi ya berbaring, bahasa Sunda namanya angkerek. Jadi tidak terlentang, tidak tertelungkup, tidak ke kiri tapi ke kanan. Rawahu Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama kita harus yakin bahwa hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga imam-imam yang lainnya ada. Tapi kalau sudah disebutkan Bukhari itu sudah jadi jaminan. Yang kedua yang berbicaranya adalah istri beliau. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu sering di rumah Aisyah. Karena Aisyah itu mendapatkan jatah lebih. Bukan karena Rasul tidak adil, tapi ada istri yang memberikan jatah naon kilir naon.
kepada Aisyah. Kemudian Aisyah juga adalah seorang perempuan muda yang cerdas, yang sengaja oleh Rasulullah SAW dijadikan istri untuk banyak berbicara tentang kehidupan Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW kehidupannya harus diketahui oleh umat Islam. Karena Rasulullah dijadikan contoh bukan hanya dari segi ibadah, akidah, juga dari segi akhlak. Yang ketiga, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau ngagoler heula gitu. Ini menunjukkan bahwa waktu dari adzan ke subuh itu lama. Kalau kita lihat di Mekah itu sampai 1 jam, kalau tidak salah, itu lama sekali. Dengan hari teh ngegorowok katanya, kok urang mana cik atuh cenah itu mah jempling-jempling atuh sholawat kayaknya cenah kitu. Dan usul teh orang Indonesia dan nyaritannya ke bahasa Indonesia tuh. Cek simkuring teh kagigireun sina kahareup jeung itu bebeja. Bejakeun gitu ka askar tah gitu. Teu bisa nyaritan oge. Cek saurang teh cicing atuh cenah kumaha urang dia. Jadi jempling biasana rami. Kemudian ini menunjukkan Rasulullah SAW itu istirahat karena lelah setelah sholat malam. Sholat malam beliau itu 3 jam. 3 jam. Saya tahu 3 jam itu sekalipun belum ada jam pada saat itu, ini kan sepertiga malam. Sok etang Pak. Kalau setelah Isya jam berapa? Jam 7? Jam 8? Sampai jam berapa? Sampai jam 3? Berapa jam itu teh? 9 jam ya? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jadi kalau jam 8 sampai jam 4 ya. Nah, itu 9 jam. 9 bagi 3 itu 3 jam. Jadi walaupun ada yang menerangkan ini kan belum ada jam pada saat itu, tapi kan di sana sebutkan sepertiga malam. Urang sabaraha jam tah tahajud? Wah, seberapa jam atuh. Di etang-etanya per eta 5 menit. 5 menit. Itu harus banyak curhat pada saat itu, curhat ke Allah gitu. Jadi pemilih taraweh langkung ti tabuh dalapan teh dicerian ta imam teh gitu. Diceriannya saha cenah imamna eta di moal cenah. Sebab di masjid itu juga ada, di masjid PP Persis itu saya pulang wah masih kene sholat. Tapi jamaah protesnya kepada saya gitu. Hari ini hade carek. Karena itu Rasulullah SAW sholat malamnya sendiri, tidak berjamaah. Sujudnya juga sampai 50 ayatin. 50 ayat itu kalau An-Naba 40, An-Nazi'at 46 lah seperti baca itu. Tidak tahu apa yang dibaca. Sebab Aisyah juga tidak bertanya. Kalau Aisyah bertanya kemudian dikemukakan, wah bahaya. Orang kudu apa tadoan. Surat-surat gitu apa. Yang kelima di sini disebutkan ala syikihil aiman. Syikihil aiman itu ke sebelah kanan. Aisyah tidak menjelaskan mengapa ke sebelah kanan. Jadi Aisyah memperhatikan ngagoler neta sok kakatuh wae. Aisyah itu dalam tidur biasa juga begitu. Kemudian juga Rasulullah tidak menjelaskan
Tapi anu jelas mah ada rahasia di sana. Ternyata dalam anatomi tubuh kita itu bahwa jantung ada di sebelah kiri. Jadi harus berbaring ke sebelah kanan. Bukan tidak boleh ke kiri, boleh saja gitu. Tapi kalau sudah mau tidur mah diupayakan ke kanan lah. Kan itu nama rek motah rek henteu oge. Itu jadi masalah. Apalagi bagi orang-orang yang tubuhnya seperti saya ini engap ke kiri teh. Sebab jantungnya tidak bebas bergerak. Jadi kehempikan jantung. Ini diantara hikmah tasri, hikmah disyariatkan atau hikmah dari uswatun hasanah. Ka kiri we cenah abdi mah mangga wae eta jadi masalah. Sebab di sini juga tidak ada perintah. Nanti perintahnya ada di hadis berikut. Tidak ada perintah. Hanya di sana ada kaitan dengan kesehatan gitu, supaya jantungnya bergerak. Tapi kalau jantungnya lambat kan bermasalah. Ya. Kita juga ketika diperiksa ku dokter teh sok dicabak urat nadi teh gitu. Tapi bapak tara naroskeun nya. Kedahan naroskeun. Sehat teu dok? Cenah gitu. Cek dokter teh lamun sehat mah untuk ka dieu cenah tuh. Saya kalau ke dokter seperti kemarin itu ke dokter, periksa ke dokter. Kan biasanya dokter nanya ya, sakit apa gitu kan? Ya. Kunaon bapak teh, naon paraos. Ini mah tara ngajawab. Justru saya bertanya ke dokter, "Dok, saya kenapa?" Nah, gitu. Itu hadena tuh ke dokter terangkeun gitu. Seperti halnya dulu saya pernah itu di Tijalikeun main bal jeung Ustaz Zaid teh. Terus istirahat, ingkud-ingkudan begitu oleh Ustaz Dua. Kali itu cenah dipeuseul. Saya tidak percaya sebab orang itu minang panggih. Teu percaya teh tukang naon teh? Tukang mencet. Kemudian barang dicabak teh, kunaon cenah Ustaz? So, cek mang kunaon ieu tah? Itu nanya. Wah, ieu masalahna jaung. Oh, berarti bener. Apa gitu. Cager we. Nah, di sini adalah rahasia dan bukan hanya ini. Jadi rahasia tentang kesehatan itu banyak. Di antaranya yang sudah kita pelajari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bejanamu dipakai anjing itu maka cucilah 7 kali, artinya harus banyak. Salah satunya dengan tanah. Tidak dijelaskan tanah itu bagaimana. Kemudian juga mengapa harus tayamum? Tayamum itu kan tanah. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwa tanah itu adalah pembersih gitu. Dan ini mungkin juga akan diketahui lagi rahasia-rahasia yang lain gitu. Bukan hanya jantung saja, sebab pengetahuan kita terbatas. Selanjutnya, apakah kita harus seperti itu? Kita baca hadis nomor 389. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'ataini qabla sholati subhi fayadtaji ila janbihil aiman. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dari kamu telah salat 2 rakaat sebelum salat subuh, artinya salat qabliyah ya, rawatib sebelum subuh, maka hendaklah ia berbaring atas lambung kanannya. Tuh, ini juga ini perintah ini. Kalau tadi Rasulullah hanya berbuat, diceritakan oleh Aisyah istrinya yang sering dikunjungi oleh beliau atau sering beliau bermalam di sana. Kalau ini adalah perintah,
Tapi di bawah ada keterangan dari Hasan. Hadis ini, perintah berbaring ini, walaupun disahkan oleh Tirmidzi, tetapi tidak boleh dijadikan alasan lantaran sanadnya ada seorang yang lemah. Gitu. Ini juga perlu diketahui bahwa sebetulnya hadis ini tingkatannya sahih. Gitu. Tapi sahihnya tidak seperti sahih pada hadis yang pertama. Yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena rumah Rasul dekat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sunatnya di rumah, sholat sunatnya di rumah. Situasinya juga seperti itu. Ada beberapa masjid yang didesain gitu dengan rumah imam teh di itu, Masjid Persis. Waktu saya datang ke Padalarang, wah hebat ya masjidnyaan gitu. Nah, cenah Ustaz bedanya dengan apa? Iya itu dia. Aya kamar gitu. Jadi kamar rumah imam, ai juga dia. Di rumah imam gitu. Dan itu mencontoh Rasul. Bahkan untuk khutbah Jumat juga tidak sholat tahiyatul masjid Rasul, langsung saja dari rumahnya ke sini. Yang disebut dengan nama di Madinah teh raudhah. Kata Rasulullah, raudhah itu antara kamarku dengan mimbar, itu raudhatul jannah. Tak pas sedap dirinya teh itu. Dan memang itu adalah sahih, keistimewaannya begitu. Artinya itu teh saf depan yang sering dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadis juga bisa digunakan. Nah, ini untuk imam, tapi syaratnya seperti itu. Tapi kalau digunakan di sini, terus sholatnya galoler, wah bahaya. Wakafin wah itu. Gitu. Balijing beri sholat sunat, kayak orang teh di mana, gitunya. Herolong kerampan, ay sholat sunat mah tara pas sedap-sedap. Gitu. Herolong kerang dirinya gitu. Pada bebas, mun dia ngagaloler sadayana teh aduh. Nah, di sini untung ada doibnya gitunya hadis ini gitu. Ngagoler teh sakinten upami teu kerek. Da Rasulullah mah mendengkur kerek Rasulullah. Ya, sampai terdengar itu naon atuh mendengkurnya gitu. Kalau tidak salah ada di sini tuh. Sampai terdengar oleh Aisyah. Sehingga kata Aisyah, apakah engkau tidur sebelum sholat? Kata Rasulullah, badanku tidur, hatiku tidak. Nah, itu bedanya teh. Tapi kan orang-orang ge sok kitunya sare teh asanya padahal nyaan teh. Asanya mah gedor pantau padahal nyaan gitu. Jadi yang terjadi itu karekam gitu, padahal kerek malihan mah sok ngadangu kerek sorangan. Nah, ini situasinya harus sama dengan Rasulullah. Gitu. Untuk imam ini, pan imam di itu sholatnya. Saya di masjid itu ya, di Masjid PP itu kan pengimbarannya ageng, aya sajadahnya teh gitu. Ngagoler we di dinya gitu. Orang lain tidak tahu. Gitu. Sebab ngagolernya imam itu harus dijaga muruahnya. Ya, Rasul juga kan ngagolerna teh berbaringnya di rumah, jaga kumamun terus kapulesan terus motah wah dewa imam teh jabatan nganggo eta dinya wah dewa. Jadi muruahnya kurang. Jadi harus terlindung lah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itikaf juga dibuatkan tenda untuk Rasul. Yang lain mah nggak apa-apa. Apalagi yang tidak punya rumah gitu kan. Ayat pada zaman Rasulullah itu ada orang-orang yang tidak punya rumah, kemudian dibikinkan di selasar masjid gitu, yang namanya sufah. Tapi itu adalah murid-murid Rasulullah seperti Ibnu Umar, itu Ibnu Abbas itu darinya gitu, dan makannya dari Rasulullah SAW. Kebayaran deh, banyak ceritanya tentang ahlu sufah itu.
Ini juga boleh dilakukan, Pak. Tapi dengan syarat ya, misalnya di masjid dia teh salat berjamaah, tepat aya masjid nu salat berjamaahna 3 in 1. Adan main latenya. Komat. Imam ku sorangan atuh. Geus waktu teh leuak leuk can aya anu jo kitu ek nitah batur adan. Adan we kitu tah. Terus adan teh atuh. Rek komat, wah lila deui. Anjeunna komat, terus we jadi imam tata metriin wan. Jadi masjidna lega tiasa ngagoler lah gitu. Tapi kade ulah adan bari ngagoler. Aya Pak, adan awal. Nu ngadongeng teh almarhum Musa Dais. Ribut eta mah teh. Tidak aku didongengkeun nya. Eta pan mawi adanna kedah tatih teh kedah jag-jag kedah anu teh ini fokus ya. Ieu mah geus adan tinggal teh. Asyhadu an la ilaha illallahu akbar teh. Atuh jami-jami teh kadarinya di teang teh adan bade kieu. Ngagolerna mah kakatuhu teh nyaan ngagolerna mah ngan dia adan teh gitu. Jadi harus fokus. Sebab kalau tidak fokus teh husu. Nah, husu teh fokus. Kalau tidak fokus nanti kan banyak adan yang terlewat. Nah, ya kasus lagi. Dan yang terlewatnya itu. Malihan nanyakeun deui teh. Itu bagian naon cenah? Bagian syahadat keneh atawa cenah geus hayya ala shalah gitu. Artinya tidak fokus. Kita lanjut ke 390. Ini masalahnya sudah beda lagi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili salat malam. Maksudnya salat malam di sini adalah salat sunat yang dilakukan pada malam hari setelah salat Isya. Sebab maghrib dan Isya juga malam, tapi biasanya itu disebut saja maghrib Isya. Kalau ini salatul lail, salat malam. Masna dua-dua gitu. 2 rakaat. Bapak-bapak mah ingat kana masna teh kana An-Nisa ayat 3. Masna dua-dua 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum subha, tetapi apabila seseorang dari kamu khawatir terbitnya subuh, boleh ia salat 1 rakaat witir yang mengganjilkan baginya salat yang telah ia kerjakan. Nah, hadis ini banyak tanggapan. Di sini kan 2 rakaat, tapi tidak dibatasi 2 rakaat tentang istirahat. Saya juga pernah bertanya gitu, Pak Ustaz, mengapa tidak boleh 23 rakaat? Kan hadisnya ini 2 rakaat yang terakhir 1 rakaat, jadi 23. Mengapa Ustaz membatasi jadi 11? Gitu. Saya tanya, boleh tidak 45? Oh, tidak boleh. Kenapa? Kenapa saya tidak boleh membatasi 11 dan Anda boleh membatasi 23? Kan sama ya. 23 dibatasi, boleh tidak 25? Nah, itu. Kalau melihat di sini kan 2 rakaat terus. Can subuh mah itu misalnya dari jam 1 misalnya. Kan boleh di sini. Kenapa saya tidak boleh membatasi 11 sedangkan Anda harus membatasi 23? Tak sok kumaha. Karena itu boleh ini 45. 61 juga boleh.
Wah, cenah Ustaz, eta mah teu aya dalilna teh, eta masalahna mah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis tidak melebihi dari 13 rakaat. Yang 13 rakaat itu yang 2 rakaat mah eta teh iftitah. Yang sholat malamnya itu 11 rakaat. Dan ini hadisnya sahih muttafaq alaih. Ibnu Umar ini menjelaskan karena ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus bagaimana sholat malam itu? Sebab sholat malam itu kan penting sekali. Nanti dijelaskan di sini. Sholat malam itu banyak fadilahnya, fadilah keutamaan. Saya sudah mencatat bukunya kecil, gitu. Ngahaja diasupkan kali lebat gitu. Kecil, murah buku nanti. Kan pemi dibagikan jadi mahal. Jadi pemi aya di dia aya 40 orang berarti harus sekian gitu. Tapi sim goreng bade ngabagikan tapi ningali heula ieu teh. Gitu. Kira-kira opatan malah dibagi. Emang saya kira mau. Pernah saya bagikan ke murid-murid saya tuh di tamhid ya, ada tamhid. Oh, tuh ya tuh. Masalahnya begini, tinggal ngalaksanakeun, kira-kira teu dilaksanakeun maka diekeun di bukuna. Tidak ada man, bapak-bapak teh acan. Yalah, insyaallah bumi aya kenehnya gitu. Bios teu kadah dibayar eta we gentosan uang cetak. Sebab di dalam Bulughul Maram itu adalah hadis sungkul. Sedangkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali pujian Allah dan syariat tentang sholat malam. Malahan sholat malam itu difardukan sebelum sholat 5 waktu. Dalam Quran surah Ya ayyuhal muzammil. Nah, surat Ya ayyuhal muzammil. Al-Muzammil itu diturunkan ketika pertama-tama Rasulullah jadi Rasul. Makanya di sana kan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut tuh. Di Rasulullah teh disimut teh sanes kedua teh mah sieun. Atuh da namanya ningali makhluk nu sagede kitu Pak. Coba luka napak luka henteu tah sampeanana teh ngan jubah we kitu. Jadi di gunung gitu, poek. Teu aya listrik muka ieu gedenya teh tah dia Gua Hiro teh. Atau waniannya Rasulullah, udah mau wani atuh. Coba sempit eta teh Gua Hiro teh. Sami sareng ieu teh ageung keneh mimbar ieu. Keur kitu subuh-subuh joah we makhluk nu ngongok bodas pan urang mah kumu kena ge sieun atuh. Eta padah maju cenah mukul dibaledog mundur maju deui padah ngagantung teh Pak. Ngan keur poe kelambu gitu. Keur tan borangan mah kitu da. Dibaledog teh cenah mundur maju deui tapi teu ngarontok. Ningali ka handapna teu nampak. Si orang poe mu kena. Rasulullah pulang, zammiluni. Wah, gitu. Sieun gitu. Eta mah gede eta istrinya, istri Rasulullah Khadijah tenang gitu. Urang sok ngadah riweuh, naon jadi tamah riweuhna teh istri Rasulullah teh. Istrina teh tenang sok simutan, ditangkep gitunya bisi naon gitu. Si aya masalah. Eta malaikat asup kana simut. Ya ayyuhal muzammil cenah kitu. Ya jama anu diharudum. Kum. Nah, kum di sana artinya berdiri, bisa juga diartikan salat. Coba saja. Kum fa'andir wa rabbaka ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kan aya dua, ya ayyuhal mudatsir ya ayyuhal muzammil. Sami teh.
upami ya ayuha mudassir mahkum fa'andir orang khutbah orang dakwah nih mah qumil laila itu salat malam illa qalila diawas surat kasabaraha mujamil teh iya sip atau apa nomor nanya 74 mudasir coba diawas ke ayat 4 atau ayat 5 Wahai orang yang berselimut bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari 1/2 itu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, ini jelas sekali. Ini kan makiyah. Yang mujamil di sini kan Rasul waktu berselimut ya, tapi disuruh untuk sholat malam. Berarti sholat itu sudah disyariatkan sejak dulu. Yang kita tahu itu dari Al-Quran. Anu Rabbij'ani muqimas sholati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat. Itu doa Nabi Ibrahim. Jadi kemungkinan dari Nabi Adam juga sudah ada sholat itu. Tapi yang anu jelas mati dinyawa tina Quran itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Di sini Nabi Ibrahim itu kan dakwahnya antar negara. Di Palestina beliau itu punya anak namanya Ishak. Kemudian alo Nabi Ibrahim kan? Nabi Lut alo Nabi Ibrahim. Karena itu ketika malaikat datang ke Nabi Ibrahim mau menghancurkan kaum Nabi Lut di Yordan itu Nabi Lut. Kita malaikat nyimpang heula. Kan Nabi Ibrahim teh, aduh ieu kudu panjang ngadongeng lagi atuh. Lagi ibu-ibu ditaros kitu teh. Teu apa adenya. Eta teh dina surat Hud gitu. Dina surat Hud ya surat 10, 11. Gitu. Jadinya ieu mah jiadah we nya, jiadah teh hartosna tambahan ilmu. Malahan Nabi Ibrahim teh rewas atuh anjeunna nyuguhan tapi teh dituang ku tamu. Cobi ayat 74 tah. Dasarna mah di ayat 70. Cobi ayat 70. Mumpung aya asisten ustad. Di mana we bagi-baginya lah. Mangga ayat 70. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Wah, itu jelas kan. Jadi Nabi Ibrahim kasumpingan tamu. Teu tamu teh tapi saroleh katingali eta Nabi Ibrahim nyuguhan naon cik. Sanes atuh kudu dibaca genep salapan gitu mah. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi. Wah, tuh nya anak sapi itu ya tuh anak domba lagi rawas kamu ya anak sapi.
Kan mama pamia langkung ti 2 tahun dah lihat. Mas sapi muda, Ijlin anak sapi gitu. Di Ijlin taeta Nabi Ibrahim teu wauh teu naon ngan katingali ku solehna. Wah, tamu ieu soleh. Pan urang mah mun aya tamu teh curiga. Mengko kali nyarita tenggo kali naon rek nagih rek ngajual rek naon gitu nya. Wawuh henteu ka urang teh asa wawuh gitu. Nah rek nipu, nah rek naon gitu kan urang mah gitu. Bentani anu soleh mah gitu. Hanas ku urang teh dibuka, si horeng teh ngajingjing naon kitu nya. Kesimpulan kan terus kita dibuka, wah alhamdulillah teteh rezeki. Iya cenah usah nitip. Kumargi eta tetangga cenah teh dibuka we nitip kayaknya tetangga. Saya ti mana bae ganjaran. Jadi ini Nabi Ibrahim kedatangan tamu disuguhan tapi tidak dijamah. Nabi Ibrahim kan sieun. Wah, aya naon cenah ieu teh. Si horeng eta malaikat tuh mau datang ke Nabi Lut tuh alau teteh. Nah itu beda lagi tuh Nabi Lut mah inana teh kaumnya kaum Nabi Lut itu. Eta mah di Yordan. Nu katelah naon teh Nabi Lut teh dijungkir balikeun teh kaumna teh anu naon teh Sodomi teh sebab kaum Sodom eta teh Pak. Kemudian dekat laut naon? Wah, itu mah terakhir. Kita kembali ke jalan yang lurus. Jadi tentang sholat ini. Nah, di Palestina Nabi Ishak mah lahirnya tadi tah. Ishak itu artinya idhak itu karena ibunya tertawa itu karena ahmanya can ini boga orok gitu. Apa itu dong ini Allah ya dia mesti teraskan ayat 7 hiji dia mah pangin teh nyamuk. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Jadi Nabi Ibrahim riweuh nyuguhan eta riweuh teu dituang pan terawas kitu. Ningali Nabi Ibrahim riweuh eta Siti Sarah gumujang eta cenah lebih ka kitu. Jadi gumujang pan itu efeknya diberitahu. Cobi ayat 72 na. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Ya, kira-kira usianya itu sama. Dah punya Nabi Ismail teh 80 tahun. Jadi mungkin kena 100 tahunan lah gitu. Nya ka sawah matunya orok ngenyot ka nini gitu tak gitu maksudnya teh ieu mah kita ieu mah saur Sarah manyot cenah nini boga budak cenah kitu mun ceuk urang mah gitu. Pun lanjut lagi da geus aki-aki pisan gitu geus aki-aki tapi da ari aki-aki mah karena itu kata malaikat bagaimana sayati malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih. Ya, itu pokoknya lah. Jadi Nabi Ibrahim itu antar negara terus ke Mesir kan pernah ke Mesir karena itu di Mesir di pasian eta teh jadiah Siti Hajar teh sanes batu teh Hajar teh hanya agung anu hijrah gitu. Nah di Mekah itu diutus Nabi Ismail itu mengajarkan ajaran Nabi Ibrahim diantaranya sholat. Dan ini adalah sholat malam. Jadi sholat malam itu sudah ada sejak dulu. Karena itu pada permulaan Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah
sedang berselimut juga disuruh sholat. Sebab ini kan yang datang itu masih subuhnya, fajar teh subuh, nah disuruh sholat gitu. Mungkin oke disimut deui teh hari berikutnya teh Rasulullah teh disimut gitu sieun atuh trauma ginggiapeun si ayadi asup kana simut kumpa andir cenah gitu. Berdirilah untuk kumpa andir kumil laila illa qalila, salatlah malam illa qalila kecuali sedikit gitu malamnya, nisfahu setengahnya atau kurang dari setengahnya gitu. Jadi ini salatnya juga lama, bisa setengah malam atau kurang setengahnya. Ari kurang ti setengah teh saperti lu ageng mana setengah sareng 2/3 2/3 di setengah atau kurang dari setengah, ya kurang mah seperti lu lah gitu. Jadi kan 1/2 seperti lu tuh mau 1/4 mah lengah teuing mah seperti lu. Nah ini 1/3 malam, 1/3 malam teh 3 jam di urang mah itu. Ini menunjukkan bahwa sholat itu sudah disyariatkan, sholat malam. Kemudian ayat terakhir ayat 20 tah cing cobi ieu kerah diawas ayat 20 teh masih surat Muzammil ya. Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Nah, ternyata banyak orang juga yang sholat. Nah ini dikarenakan kejadian atau wahyu ini turunnya tidak sekaligus ya. Nah, setelah ada orang-orang yang masuk Islam diturunkan lagi ini. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak tahu menentukan waktu itu jam sabaraha gitu. Nah halami keneh karena subuh cobi teraskeun aosna. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tos kalinya penyangting deh. Bacalah yang mudah dari Quran. Tapi untuk menghafal Quran itu ya baca dulu kan tadi kan suruh baca Quran ya. Baca Quran ya gitu. Saya sering gitu. Baca surat ya gitu. Sintu apa coba gitu lah. Ternyata teu apa. Tapi kan itu apa ke nyalira manya batur teh moal riweuh. Menjadi imam kudu apa pisan gitu. Jadi sering apa tadi mah kita ngulang tungtung nama ruku we. Orang mah berarti harus dibaca sambil sholat. Itu atuh Rasulullah teu maca kitu da poek harita teh. Maca kumaha kan Quran can aya. Ya, jadi yang disebut baca itu adalah memperhatikan, mengucapkan gitu. Nu maca Quran tara kunyam-kunyam. Pan eta teh nya waktu penalti bola ke kanan, kiper ke kiri. Atuh asup. Atuh di komentar kiper tidak bisa membaca arah bola. Aya anu assalamualaikum ketrokan panton lagi untuk gegedor gitu ditinggali ku urang teh make kopiah lecek make baju sigana teh geus lila gitu terus make ieu teh ngelek mah geus kabaca beungeutna oge tuh nya kabacanya gitu eta membaca gitu. Jadi membaca tidak melihat tulisan sebab saha nu nulisna oge. Nah, karena itu untuk itu bacalah yang ringan-ringan yang kamu hafal. Kalau tidak hafal juga tidak apa-apa. Apa nanti hafal tuh tadi mah kayak maca surat panjang. Yuk, pegat jadinya gitu. Nah, mata ya salam Al-Quran. Ini menjelaskan bahwa sholat tahajud itu ada.
sebelum sholat yang 5 waktu. Nah, sholat yang 5 waktu mah ada pada Quran surah Isra surat ke-17 ayat 78. Cing cobi. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'ana fajr inna qur'ana fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam ataka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Lalu sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Teruskan. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi setelah sholat malam, sholat yang 5 waktu difardukan, maka sholat sunat yang diperintahkan itu langsung sholat malam, bukan sholat rawatib. Ini kelebihan sholat malam itu di sana. Dan ini ada penafsiran untuk umatmu macenah sholat ini ketika tergelincir mataharinya nalika panon poetis soledat. Nah, eta masalah duhur dan asar, gelap malam sholat maghrib dan isya, dan Quran fajr sholat subuh. Disebut Quran itu karena bacaannya panjang. Kemudian dari sebagian malam bertahajudlah. Itu sebagai tambahan, tambahan bonus eta teh. Mungkin saja tambahan kewajiban bagi Nabi Muhammad SAW, sebab beliau itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Atau tambahan itu artinya sunat, nafilah itu artikan sunat. Tetapi dengan tahajud itu coba lihat artinya, ulangi lagi ayat 78. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu tambahan ibadah, tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kalau kita ingin diangkat ke tempat yang terpuji, sholat tahajud ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad. Kan sholat yang 5 waktu juga bukan untuk beliau saja. Sekalipun perintahnya kepada Nabi Muhammad, tapi bukan untuk Nabi Muhammad saja. Seperti ya ayyuhal kafirun yang sudah saya bahas di sini. Jadi eta mah cara Nabi Muhammad mau ibadah kanu sajian, kita juga tidak boleh mengucapkan selamat Natal gitu ya. Sama, ini juga perintahnya kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Tapi ada penawaran bagi orang yang ingin mendapatkan kedudukan terpuji. Abdi mau cendak kontestan lain cenah daftar nanti DPR caleg henteu jadi bupati henteu gitu tah jame eta mah kahayang. Ini ada 2 kemungkinan, 1 kedudukannya di dunia, 2 kedudukan di akhirat. Kade ulah di awas hartosna makom mahmuda tah Mahmud bungku itu tadinya teh mahmuda dirinya teh. Jadi makom mahmuda itu adalah tempat yang terpuji nanti di surga. Kalau kita ingin mendapatkannya di dunia juga tidak apa-apa. Tapi yang harus kita inginkan kedudukan di dunia dan di akhirat. Itu bukan pejabat, Pak. Pan aya pejabat tapi kasebeleun. Itu bukan makom mahmuda. Tapi ada orang yang bukan pejabat tetapi dia selalu dihormat. Kedudukan di hati orang itu sangat tinggi itu. Terpuji kan? Sebut terpuji. Padahal itu teh cenah pejabat lain cenah beunghar henteu, tapi kedudukannya terpuji. Nah, itu yang menyenangkan. Nah, ini diantaranya. Oke lah. Insya Allah dibagi bukunya. Itunya. Hati batan ieu mah nya itu bagikan bukunya. Kan lagi ke Pak Haji Entis. Nah, ini tentang kedudukan salat malam. Nanti kita tambahkan. Nah, di sini bahkan wakatku perlu teuing sok 2 rakaat. Dulu kan tidak ada jam. 2 rakaat gitu. Setelah 2 rakaat teh tingali eta keluar teh. Balahan mah aya dibukakeun siga. Tidak teh naon teh. Mukakeun kenteng tingali
wah siga nama poe keneh ya serada caang ya sarakaat gitu. Bisa 2 2 hiji 5 tah atau 7 atau 9. Yang paling banyak itu 11 atau 13. Yang 13 itu yang dua mah sebagai iftitah. Dan ini juga bisa digunakan untuk orang-orang tertentu. Abdi mah beser wae cenah. Beser teh naon? Aya di abdi boson naon? Nya apantos sepuh mah kitu nya. Aya nu keur mapah teh bat-bet brot bae gitu. Gitu geus doa panginten eta na teh gitu. Pana eta panyawat sepuh ayo budak ngora mah teu meunang mun budak ngora kitu eta teh gering pana aya eta teh nya sepuh sim kuring gitu saneskeun beang saneskeun bapak ieu mah kitu mun dietakeun aluh cenah gitu bari gitu asup angin cenah padahal dia asup angin teh mah keluar angin. Nah bagi orang seperti itu ya 2 rakaat ya wudu atau ibu-ibu 2 rakaat nah cai gitu 2 rakaat ke dapur gitu kira-kira eta mah pemil 4 rakaat dilih ka bujang tutungnya gitu ya. Itu ini 2 rakaat nanti ada yang 4-4-3 ini formasi 2-2-1 nah sakitu heula lah ke urang teraskeun deui.